Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, Selamat siang, Bu. ya terima kasih. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kelima ya, yang kelima. Terus pertemuan kita yang keenam adalah besok waktu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu itu pertemuan ke-6, terus minggu depan kita adalah pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depannya lagi kalian UTS. Pertemuan kelima kita ini yang pertama adalah mau membahas tentang materi-materi yang kemarin sebelumnya. Kan ada 2 kali pertemuan yang kita tidak ada Zoom ya. Nah, dari situ kan di tugas mandiri 4 sudah Bu Rindu minta kalian untuk memilih satu soal buat didiskusikan. Ya. Kira-kira mau soal yang mana ini? Kalian kemarin udah pilih salah satu toh? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Yang mana? Mau dibahas yang mana? Mau tugas mandiri keberapa? Tugas mandiri 3 dulu aja deh yang barusan. Yang maksudnya yang terakhir dikerjakan, yang masih ingat. 29, Bu, yang tugas mandiri ketiga. Oke, nomor 29 itu tentang apa dulu ya? Coba diingatkan Bu Rindu. Tentang definisi limit bukan? Apa ya? Kita lihat. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Sama yang baru masuk, silakan segera on kamera. Jika saya ingatkan beberapa kali tidak on kamera, nanti saya remove dari Zoom. Oke. Rizkia. Yang nomor 29 tuh 29 dari 1.3 ya di buku kalkulus ya? Ya, Bu. Oke, baru dicek juga. 1.3 benar ya? 1.3 ya? Nomor 29 itu ngapain? 1.1 Bu, 29. Salah ya. Tak cari 1.1 nomor 29. Oke. Oke, nomor 29 ya. Oke. Itu dulu ya yang mau dibahas ya. Baik, tak share screen dulu ya. Oke. Saya share screen. Apakah sudah terlihat atau belum? Masih load, Bu. Masih Ya, ngeload, Bu. tunggu ya. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi, jadi di sini nomor 29 itu adalah ini berarti kan bahasanya di pokok bahasan sebelumnya ya. Jadi di sini fungsi F kita nggak tahu fungsinya apa. Pokoknya gambar grafiknya seperti gambar sebelah. Oke, kamu disuruh cari nilai limitnya atau nilai fungsinya atau nyatakan jika dia tidak ada. Oke, gampangannya dulu kita cari yang nilai fungsinya dulu aja. Ayo yang B gampang. F dari min 3. Berapa nilainya F dari min 3? 1. 1. Yakin? Iya, Bu. 1, Bu. Kenapa bukan 2? Kenapa yang kamu pilih yang ini, kenapa bukan yang ini? Karena itu ada di koordinat Y1, Bu. Jajarannya. Barisan mungkin. Oke, yang lain ada jawaban lain?
Nggak ada? Oke, jadi kamu bisa dilihat sini perbedaannya. Yang di 1 itu arsirannya kan penuh. Kalau yang di 2, yang ini, itu kan arsirannya bolong. Beruntung ingat dulu tuh yang diajarin gini tuh waktu di SMP tentang garis bilangan. Ketika dia adalah di garis itu, dia biasanya bulat ya, penuh. Kalau dia nggak ada di garis itu, berarti dia kosong. Itu ya. Makanya di sini ada 2 titik. Kalau yang satunya penuh, satunya kosong. Berarti yang diambil adalah yang kosong. Karena kalau yang kosong, maaf. Yang penuh, yang ada isinya. Kalau yang kosong itu berarti dia nggak ada di situ. Jadi di sini adalah jawabannya adalah min 3, benar. Kalau yang yang F1 sama dengan berapa? 2. 2. Kita cek. F1 berarti 2, benar ya? Ngikutin yang B tadi ya, berarti yang kosong, yaitu sama dengan 2. Oke, sekarang yang C juga. Cari yang nggak ada limitnya dulu, yang C. F dari min 1, nilai fungsi min 1? Tidak ada, Bu. Ya, good. Jadi di sini emang ada bulatan, tapi ternyata dia kosong. Berarti dia tidak ada. Karena nulisnya tidak ada susah, kita tulislah tidak ada. Oke, ini ya. Oke, clear ya kalau mencari nilai dari fungsi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke nilai limitnya. Yang A, limit X mendekati min 3 dari Fx. Ingat, limit itu secara definisi itu kalau Bruno mau ngasih ini cara mengingat-ingat limit itu definisinya apa adalah pendekatan tapi benar-benar didekatin sampai mepet. Jadi pamannya kita itu didekatin sampai pol, dipepet terus gitu pamannya bahasanya anak-anak sekarang itu. Jadi pamannya di sini kan limitnya X mendekati min 3. Berarti min 3 ini didekatin terus sampai pol dari kiri sama juga dari kanan. Karena pendekatan kan juga harus dari nggak bisa satu arah ya gitu. Karena kebetulan ini 2 dimensi, jadi dari kiri sama dari kanan. Nanti kalau kamu ngomongin limitnya fungsinya 2 keubah atau lebih, itu pendekatan limitnya nggak hanya dari kiri kanan, dari segala arah malah nanti harus. Karena kita kebetulan cuma 1 ubah X aja, berarti harus didekatin dari kiri sama dari kanan. Nah, syaratnya limit, kalau didekatin dari kiri sama dari kanan, nilainya sama, nah, berarti dia punya limit di nilai tersebut. Kan wajar ya kalau didekatin dari kiri ke arah mana, dari kanan ke arah mana, ya kan nggak ketemu kan jadinya. Nah, kalau dia mendekati dengan orang yang sama, Maya ya, kamu tuh mendekati orang yang sama ya berarti akan ketemu. Nah, kalau ini kan kalau dari kiri, biasanya dikasih tanda kayak ini loh. Di sini kan ada min, ada pangkat min, ada pangkat plus. Itu menunjukkan kalau plus itu dari kanan, kalau min itu dari kiri. Kita cek yang A, limit X mendekati min 3, dari kiri dia mendekati berapa sih nilainya? 2. 2. Oke, dari kanan juga ternyata dia mendekati 2. 2. Oke. Jadi berarti nilainya adalah 2. Karena dia dari kiri sama dari kanan, dia mendekati sama-sama 2. Sekarang yang delta, limit X mendekati min 1, berarti di sini ya. Oke, dia dari kiri mendekati berapa? Anggap aja ini setengah gitu ya, biar gampang. 2,5 gitu ya. Dari kanan juga ternyata dia mendekati ke 2,5. Berarti jawabannya adalah 2,5. Oke. Nah, sekarang yang F. Kalau F limitnya mendekati 1. Nah, di sini. Oke, limit X mendekati 1. Gimana? Dari kiri dia mendekati berapa sih kalau ini? Dari kiri mendekati berapa? Hello? 2, Bu. Oke, mendekati 2. Tapi kalau dari kanan dia mendekati berapa? Dari kanan mendekati? Ini nih. Dari kanan dia mendekati berapa nih? Mendekati nilai
Mana nih yang lain? Tak cek keberadaannya masih ada nggak? Kalau dari kanan dia mendekati berapa? Marni silahkan start video. Yang lain kalau dari kanan dilihat X yang mendekati 1 ini loh. Kalau dari kanan dia mendekati nilai berapa di Y? Loh, masa 1 pun 1, nggak ada Bu. yang tahu? Oke. Niko Chandra, enak banget kamu makan apa kamu? Bu Rindu aja di sini nggak makan, kamu makan. Gozi mana Gozi? Oke, bener ya, 1. Jadi, ayo Niko, kamu off video terus makan, kamu tak remove ya. Jadi dari Tadi sini, hilaf, Bu. Udah nggak ada, Bu. oke, jadi dari sini kalau untuk nomor F, X mendekati 1, dia dari kiri kan mendekatinya 2. Tapi dari kanan ternyata dia mendekati 1. Nah, karena dari limit kiri sama limit kanannya nggak sama, berarti dia tidak punya limit. Karena yang dideketin itu nggak sama. Nah, bingung kan kita mau yang mana yang dideketin. Jadi kita bilang limitnya nggak ada. Oke, tapi kalau yang G, kamu lihat limit X mendekati 1 pangkat min. 1 pangkat min itu maksudnya adalah 1 dari kiri. Nah, kalau dari kiri kamu tadi nemuin berapa dari kiri tadi? Berapa? Yang dideketin nilai berapa yang dari kiri? 2. 2. Tadi ada jawabannya. Nah, kalau yang dari kanan, limit X mendekati 1 pangkat plus, itu dari kanan, dia mendekati nilai 1. Ada jawabannya. Tapi kalau limit X mendekati 1, itu nggak ada jawabannya. Karena dari kiri sama kanan, dia berbeda pendekatannya. Terus yang I, terakhir. Limit X mendekati min 1, tapi dari plus. Jadi dari kanan. Dia mendekati berapa berarti? 2. 2, 1, Bu. min 1 dari plus nih loh, min 1 dari plus kan berarti ke sini toh. Nah, ini kan mendekati 2,5. Ya. Iya, Bu, 2,5. Gitu ya. Jadi mana ini kok nggak bisa dibagiin 50%. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau limit itu punya nilai, berarti dia limit kiri sama limit kanannya nilai tersebut, ya. Tapi kalau limit tersebut nggak punya nilai, namanya limit tersebut tidak ada, itu bukan berarti limit kiri sama limit kanannya nggak ada nilainya. Bisa jadi dia ada nilainya, tapi dia tidak sama, gitu ya. Dan di sini bisa di point out lagi bahwa kalau di mananya, Man? Di grafik kalau ada yang kosong sama yang itu, yang penuh, kalau yang kosong itu berarti dia nggak ada isinya di situ, nggak ada nilainya di situ. Oke, kita cek ke figur 12. Nih, di sini kalau limit X mendekati min 3, dia punya nilai nggak? Nilai limitnya berapa? 1. Limit loh ya, bukan F min 3-nya, dibedakan. Limit X mendekati min 3 sama dengan berapa? Oke, dibedain ya. Jadi kalau di min 3, F min 3-nya sama dengan 1. Benar. Tapi kalau limit X mendekati min 3, kamu cek. Ini yang kiri dia mendekati nilai 2. Tapi yang kanan dia mendekati nilai 1. Berarti kan nggak punya limit karena kiri sama kanannya beda. Berarti dia tidak ada. Tak kasih strap ini. Oke, nah sekarang Ya? Itu maksudnya yang kiri, limit yang kiri sama limit yang kanan tuh gimana, Bu? Ini. Limit kiri itu tulisannya gini. Tuh. Limit X mendekati min 3. Biasanya ada tulisannya pangkat minus itu loh. Ada kan? Kayak yang tadi itu. Nah, pangkat minus itu berarti dia didekatinya dari kiri. Di sini. Kan bagian minus itu kan sebelah kiri toh. Nah,
lihat, ini kan grafiknya kan ini, kamu cek nih. Grafik ini akan mendekati ke nilai berapa di sini. Kan dia berhenti di sini, berarti kan mendekati ke nilai ini berapa. Ternyata kan mendekatinya ke nilai 2. Ini ya. Terus kalau limit kanan, itu biasanya bentuknya, penulisannya itu yang 3-nya pangkatnya plus. Maaf ya, ini tuh agak susah pakai ini sebenarnya. Min 3-nya, X-nya mendekati min 3, tapi yang pangkat plus. Berarti dia didekatinya dari kanan, yang bagian positif. Kamu lihat, kanan ini fungsinya kan di titik tersebut kan turun nih, mendekati berapa? Mendekati 1. Benar ya? Mendekati 1. Nah, dari sini kita bisa cek bahwa di sini limitnya dari kiri 2, tapi dari kanan 1. Nah, jadi dia nggak ketemu. Satunya ke 2, satunya ke 1. Berarti limit tersebut tidak ada. Limit di X sama dengan min 3. Ya, itu nggak ada. Tapi kalau kamu ditanya limit min 3 dari kiri yang pangkat min, itu ada, yaitu 2. Limit min 3 dari kanan yang pangkatnya plus, itu ada. Tapi karena nilainya beda, maka limitnya di min 3 tidak ada. Kan karena dia nggak nyambung. Gitu ya. Gimana Resa Fadol? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Bu, sudah. Oke. Sekarang Brendo tanya yang limit X mendekatinya 1. Aduh, gimana cara ngapusnya? Ibu, mohon maaf, tadi tuh yang Ibu tulis sama yang diucapkan itu beda, Bu. Maksudnya rada loading gitu, Bu, yang tulisannya. Iya, ini juga aku juga nggak suka sih pakai ini. Pakai PDF tuh agak susah nulisnya. Enak pakai PowerPoint. Solusinya offline, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang yang ini ya, yang F-1, lihat. Kalau limit X-nya min 1, walaupun dia dari F-1-nya nilainya 1, ya kan? Tapi kalau limitnya kan dia dari kiri sama kanan sama, mendekati 2 semuanya. Ya, dari kiri sama dari kanan. Nah, berarti dia nilainya berapa ya di sini? Limit X mendekati min 1 itu sama dengan 2. Kalau yang X mendekati 1, kamu lihat. Di dari kiri, dia mendekatinya memang 1 ya. Tapi dari kanan, itu bentuknya adalah kayak, apa? Kalau fisika itu gelombang suara tapi dimampatkan. Nah, itu dibahas pembahasan sebelumnya, di 1.1, dia ngomong, tapi in English, dia bilangnya wiggles. Kalau di buku kalkulusnya Indonesia, nih, ini namanya adalah goyangan. Goyangan bukan itu ya. Jadi dia dianggap di sini tuh bergoyang-goyang. Bergoyangnya di mana? Jadi dia nggak jelas habis mendekati naik, mendekati turun, naik, turun. Nah ini terus di mana? Apalagi dia semakin ke sini semakin sering dia naik turunnya. Jadi kita nggak bisa tahu dia itu mendekati mana. Sehingga kalau ada yang seperti itu, dia bilang apa? Limit yang di sini tuh nggak ada. Jadi menyebabkan limit fungsi tersebut doesn't exist. Walaupun yang salah satunya ada, tapi yang satunya nggak ada, berarti yang nggak eksis dong. Gitu. Gitu ya. Ini untuk yang nomor 29. Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk yang nomor 29? Oke, nggak ada. Oke. Mau dibahas lagi yang nomor berapa? Tugas mandiri 3 dulu. Nomor 33 bisa nggak, Bu? 33 itu sebentar. 1 titik berapa ya? Masih 1.1, Bu. 1.1. Oke. Gini aja ya, tak copy dulu di itu ya. Di mana namanya? Di PowerPoint aja. Biar Bu Rindu gampang momennya. Oke, saya share PowerPoint-nya dulu.
Udah kelihatan belum? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sabar ya. Oke, Udah, Bu, udah kelihatan. oke. Kita laju dulu. Oke, udah. Ini ya, benar ya? Ini soalnya ya. Iya, Bu, benar. Oke. Soalnya adalah sketch the graph. Jadi kamu sketsa grafnya. Terus habis itu find each following itu. A, B, C, D, E, F, G. Oke, kalau sketch itu berarti kamu nggak harus gambar secara persis. Gitu ya. Berarti kamu bisa sketch di sini. Keren. Ini kan, ini X, ini Y. Yang penting poin-poinnya aja. Nah, yang harus kamu tahu adalah fungsi min X, fungsi X, sama fungsi 1 plus X. Oke ya, ini pembatasnya adalah 0, 0 sampai 1 sama 1. Berarti umpamanya satunya di sini. Ya kan? Oke. Di sini kamu cek, berarti kan ini 0. Ya. Berarti kan nanti ada 3 di sini. Cek sini. X kurang dari 0, min X. Berarti kamu bisa pakai bantuan sedikit tabel lah. Umpamanya ini X, berarti ini Y ya, atau Fx. Kurang dari 0 berarti mulai pamannya min 2, min 1. Min 1 nilainya juga berapa? Untuk yang ini loh, kan ada 3 ini, ada 3 tipe A, B, C. Untuk yang A, kalau min 1 nilainya berarti Y-nya berapa? Berapa? Berapa, Boy? Berapa, girl? Kalau min 2 berapa? Kalau min 3 berapa? Oke. Jadi, kamu itu, kalau untuk yang A, berarti kamu fokusnya ke fungsi ini. Ya, kalau disuruh dicari, kalau ini kan fungsinya X kurang dari 0, makanya kamu di sini bikin tabelnya mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya, kalau min 1 berarti kamu pakai fungsi yang ini, berarti min dari min 1, berarti sama dengan 1. Kalau ini berarti min dari min 2, berarti sama dengan 2. Ini min dari min 3, berarti sama dengan 3. Nah, dari sini kamu simpulkan. Kalau umpamanya di sini min 1, ini min 2, ini min 3, dia kan akan sama dengan positif toh di sini umpamanya. 1, 2, 3. Gini ya. Jadi berarti dia modelnya adalah ke sini. Kenapa dia garis lurus? Kamu bisa yakin dia garis lurus karena dia linier fungsinya. Aduh, kok ya nggak bisa toh? Ya, gini ya. Nah, kalau di sini min setengah, jadi kan juga sama dengan setengah toh. Berarti juga sama dengan di sini. Jadi dia akan ke sini, ini dianggap lurus ya garisnya, mendekati ke 0, sampai ke 0. Nah, tapi 0-nya kamu cek. 0 sampai 1, dia nilainya X. Berarti ini yang B ya. Yang B. Yang B, kamu cek. X sama G. Kalau dia 0 kan mulainya sama dengan, berarti mulai 0. 0 sampai 1 berarti di sini ada setengah. Dia kan X. Fx-nya sama dengan X. Ya udah ini setengah. Ini sepertiga ya berarti tetap sepertiga. Seperempat juga tetap seperempat. Sampai nanti mendekati 1, namanya 1/9 lebih gede ya, berarti 1 per berapa ini. Pokoknya mendekati 1, itu berarti dia akan dekat sama 1. Berarti satunya kan di sini ya, tadi 1, 2, 3. Berarti nanti di sini dia naik lagi ke sini. Tuh. Ya, di 0. Gini. Terus habis itu sekarang yang ketiga. Yang C. Yang C, kamu punya X, Y. X-nya kan mulai dari lebih besar 1 sama dengan 1. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 umpamanya. Oke, 1 berarti Fx-nya pakai yang ini sekarang. Pakai yang fungsi yang nomor 3. Jadi 1 plus X sama dengan 2. Ini 3, ini 4, ini 5, dan seterusnya. Berarti di sini 2, 3, 4, ini ya. 2-nya berarti kedua, gini kan, berarti di sini.
Ya kan? Sret. Ini berarti. 3-nya berarti ketiga juga. Sret. Bener ya? Salah ya? Salah. 1 berapa sih? 1 dapatnya 2, maaf. 1 kan tadi di sini. Terus harusnya 2 di sini kan? Nah. Ini berarti di 3. Ini di 4. Berarti begini. Ya kan? Nah, tapi di sini berarti ini nanti dilihat. Berarti di sini ada yang kosong, ada yang penuh. Ya. Ini kosong, ini penuh. Kenapa di 1 itu di sini kosong? Karena kan 1-nya itu ketemunya di 2 toh. 1 itu ketemu di 2. Berarti dia mulainya di 2. Nah, kalau yang di nomor B ini, dia kan kurang dari 1. Berarti nggak sampai 1. Makanya dia cuma sampai di sininya aja. Makanya dia di sini kosong. Terus kalau yang 0, 0 kan adanya di sini. Tapi kan dia di X ya sama dengan 0. Berarti dia penuh. Ini adalah gambar grafiknya. Nanti kalau gambar di sketsa kamu, ini jaraknya sama ini ya disamain. Kamu kan bisa pakai penggaris nanti. Ini samain. Kalau ini pamannya 2 cm, ya ini 2 cm dong. Ini ya 2 cm jaraknya. Itu ya. Apakah ada pertanyaan? Oh, belum selesai ya. Ini masih gambar dulu. Terus kemudian kamu cari yang A. Limit X 0. Lihat, 0 itu dideketin dari kiri 0. Dideketin dari kanan 0. Berarti dia nilainya adalah 0. Wow. Oke, kalau F1 yang C. F1 ada nggak? Tidak. Yakin? Ini Tidak ada, ada. Bu. 1, 2, Bu. 2, Bu. Wah, good. Ya. Oke. Sekarang yang B, limit X mendekati 1. Kamu cek, 1 ada nggak nilai limitnya? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, oke, good. Karena dari kiri dia mendekati nilai 1, dari kanan dia mendekati nilai 2. Anggap gini ya, tak coret itu berarti nggak ada, tapi nanti ditulis tidak ada. Terus yang ketiga, yang keempat, limit mendekati 1 tapi dari yang plus, dari kanan. Ini kan plus. Ingat. Ada nggak nilainya kalau dari kanan? Berapa? Sama 2, Bu. Oke, good. Itu ya. Oke, clear? Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk tugas mandiri 3. Mungkin nomor 21, Bu. 21 ini 1 titik berapa? 1.2. 1.2, cek dulu ya. Kita ambil dulu aja. 21. Nih. Oh ini. Bentar ya. Oke. Yang nomor 20. Oke. Nomor 21 itu lebih ke ini ya, definisi limit, benar ya? Oke. Sebelum kita bahas nomor 21, kita cek dulu ini aja. Udah belum keluar ya? Belum, Bu. Masih loading. Ya, ditunggu. Kayaknya udah. Oke. Udah ada, Bu. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan definisi limit dulu aja ya sekalian. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas limit secara grafik ya, dan secara konsepnya aja dari kiri sama kanan aja. Nah, sekarang ini kita bahasnya dari definisi yang lebih precise atau presisi. Jadi contohnya ada contoh 1. Ada contoh 1
fungsi GX. Nah, GX ini, kamu kan pasti tahu kalau untuk G1 ada nggak dia nilainya? Izin Bu, share screen-nya Ibu sama suaranya loading gitu Bu. Oh iya ya, ya udah kamu agak tunggu ya. Oke. Iya Bu. Ini agak jaringan. Oke, jadi ini kan ada suatu fungsi GX ketika dimasukkan 1. Kenapa kok di sini pertanyaannya adalah 1? Karena ketika kamu masukkan nilai X-nya 1, dia kan 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Bawahnya ini kan udah jadi bikin masalah, atau nilainya 0. Iya. Ya. Atas juga 0 per 0. Jadi kalau ada 0 per 0, itu bukan serta-merta kita ngomongin 1 ya. Jadi ada tulisan A per A itu sama dengan 1, kecuali A tidak boleh sama dengan 0. Biasanya gitu. Karena di pecahan itu ya. Nah, ditanyain berapa nilai GX deh. Kalau X-nya sangat dekat dengan 1. Bukan satunya ya, cuman sangat dekat dengan 1. Nah, kan biasanya gitu. Atau kalau enggak, kamu bisa ngubah bentuknya jadi seperti ini. Terus dia bentuknya akan jadi fungsi yang lain, yaitu X plus 1. Ya. Ini nggak boleh X-nya sama dengan 1. Nah, kenapa kok kita harus mengubah lagi bentuknya seperti ini? Kalau nggak diubah, kamu lihat di tabel ini. Tadi kan X-nya mendekati 1 ya. Dari 1 min X. Apa? Tadi ya belum? 1 min X kuadrat gini ya. 1 min X kalau nggak salah gitu lah. Nah, kamu cari mulai dari 0, 0 setengah, 0,7, 0,9, 0,9 gitu ya. Nah, ternyata dia itu, ini tuh 1 ya, bukan 0. Ternyata dia itu dilihat cek, dia itu ternyata mendekati 2 loh kalau dimasukkan di tabelnya 1-1 kayak tadi. Sekarang dideketin dari kanan, dari 1,24 turun 1,09 sampai 1,000001. Ternyata hasilnya kalau dimasukkan ke fungsi GX, dia juga hasilnya turun loh, mendekati 2, 2,0001. Ini ya. Nah, ini kan kayak tadi yang di grafik kita, makanya tadi kan kita bentuknya grafik ya. Berarti dia mendekati 2, di sini 2 ya. Dari 1. Jadi dari sini dia mendekati ke 2. Bentuknya gini, ini gini, tapi di satunya dia nggak ada nilainya. Ya, karena dia 1 min 1 0 tadi. Jadi dia kosong. Oke ya. Nah, ini. Tapi di sini dia kosong. Oke. Nah, dari tabel maupun dari grafik diperoleh semakin dekat nilai X dengan 1, maka nilai GX semakin dekat dengan 2. Ya, tadi udah kita pelajari dari grafik. Contoh yang lain, ada fungsi HX. Mirip-mirip sih. Nih. Tapi di sini, kalau ini kan jelas X nggak boleh sama dengan 1 karena di bawahnya bikin 0. Tapi di X sama dengan 1, dia ada nilainya, yaitu 1 itu sendiri. Tapi yang ditanyakan, berapa nilai HX sangat dekat dengan 1 ketikanya? Itu sama. Munculnya kalau di sini kan, biasanya kamu ubah bentuknya. Nah, itu karena ini, dia ternyata hasilnya sama persis ya, kalau cuma ditambahin 1. Jadi semuanya mendekati ke 2. Nih, mendekati ke 2. Cuman ada bedanya sama yang tadi ini. Jadi di sini dia bolong, di sini dia penuh karena dia ngomong dari 1 sama dengan 1. Ya. Nah, tapi ini bolong. Jadi ini mendasari grafik yang tadi kita bahas tadi yang di nomor 29 sama itu tadi ya, 33. Ya. Jadi dia bisa ngomong dari tabel maupun grafik bahwa semakin dekat nilai X dengan 1, maka nilai HX semakin dekat dengan 2. Walaupun di sini H1-nya sama dengan 1. Oke, dari sini kita bisa cek dari contoh 1 sama contoh 2. Kalau ada limit GX untuk X mendekati 1, nilainya sama dengan 2. HX juga untuk X mendekati 1, nilainya sama dengan 2. Ya, bedanya tadi di sini G1-nya itu enggak ada, tapi di HX H1-nya ada sama dengan 1. Bisa kejadian seperti ini, bisa. Nah,
Baru dari situ kita cek definisi limit secara formal. Jadi fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati C, tulisannya seperti ini ya. Jadi x-nya mendekati C, fungsinya fx, nilainya adalah L. Dengan syarat, jika untuk nilai x yang sangat dekat dengan C, tetapi x-nya itu nggak sampai sama dengan C, berakibat fx-nya ini juga mendekati L. Jadi di sini tanda sama dengan di sini itu bukan serta-merta saklek sama dengan L, tapi hanya mendekati L. Makanya nanti akan ada berbeda, seperti ini nanti bedanya. Jadi kalau biasanya kan kalau kamu ada 14 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 14 bagi 2 sama dengan berapa? 7. 7, oke. Kamu yakin dia sama dengan 7, kenapa? Karena habis dibagi. Oh iya, apanya? Selain itu? Karena habis dibagi, Bu, tidak bersisa. Oke, selain itu ada jawaban lagi nggak? Yang lebih meyakinkan? Nggak ada? Yang lain? Kenapa kamu yakin 14 dibagi 2 sama dengan 7? Nih, jadi kan kalau habis gimana? Karena hasilnya 14 bagi 2, 7, Bu. Lah ya itulah, kenapa kamu yakin? Gimana cara meyakinkan orang lain kalau 14 dibagi 2 sama dengan 7? Gimana? 7 ditambah 7, Bu. Karena hasilnya pas dibagi bisa, Bu. Dan nilainya juga pasti. Oke, Ade tadi yang ngasih jawabannya agak beda dari yang lain. Karena apa? 7 ditambah 7. 7 ditambah 7 Iya, sama dengan 14. Oke. Berarti ini 7-nya berapa kali? 2 kali, Bu. Oke. Berarti kalau untuk meyakinkan orang 14 bagi 2 sama dengan 7, kita nggak bisa balik lagi ke soal. Ya karena 14 bagi 2 sama dengan 7, 14 nggak ada sisanya bagi 7. Orang nggak yakin. Tapi kalau kita meyakinkannya kayak ini boleh. Tapi di sini kita nggak berhubungan sama penjumlahan ya. Karena kalau dia ternyata 14 dibagi 70 gitu, masa kamu tambahnya 70. Jadi lebih gampang karena kamu bisa meyakinkan, karena kalau 7 kamu kalikan 2 itu hasilnya 14. Ya udah, berarti benar toh, nggak ada lagi yang lain. Nah, nanti kalau di bilangan yang tadi, kalau ada 14 dibagi 0, hasilnya berapa? Tidak terdefinisi. Ya, kemarin juga pernah kita bahas nggak sih? Di Zoom pertemuan pertama? Pernah. Oke, kenapa nggak terdefinisi? Masih ingat nggak jawabannya apa? Kenapa nggak terdefinisi? 14 sama dengan titik-titik dikali 0. Adakah bilangan yang 14 dikali 0 sama dengan yang bilangan dikali 0 sama dengan 14? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, ini kan kita kemarin sudah sepakati bersama. Tapi akan berbeda nanti kalau bentuknya limit. Jadi biasanya nanti ada limit, namanya ya, x mendekati 0 dari 1/x. Nah, berarti kan kalau ini Mbok masukkan kan jadinya 1/0 ya. 1/0 kan harusnya tidak terdefinisi. Tapi di limit dia terdefinisi, yaitu tak hingga. Kenapa? Karena di sini 0-nya ini hanya mendekati 0, bukan 0 itu sendiri. Jadi kalau nanti bentuknya grafik di 0, dia dideketin sini, gitu loh. Kalau ada nilainya ya udah. Ya, jadi nanti bedanya di sini karena fx-nya hanya mendekati L. Ini juga x-nya hanya dekat dengan C, bukan C itu sendiri. Jadi nanti akan ada perbedaan di sini.
selama X-nya mendekati 0 dan 0-nya itu berada di limit, dia bukan serta-merta 0-nya sebagai penyebut. Jadi nggak bisa dipakaikan ini aturan perkalian sama pembagian. Gitu ya. Nah, di sini konsep limitnya kita bisa cek seperti ini. Jadi kan ini ada suatu fungsi kan yang hijau ini. Fx. Terus kamu bilang ada limit X-nya mendekati C dari Fx sama dengan L. Nah, berarti ini kan C-nya yang mau dideketin. Terus ini kamu cek, deketin kiri, deketin kanan, nilainya sama. Oke, berarti nilainya adalah L. Ya. Untuk yang ilustrasi kedua, sama juga dideketinnya C, deketin kiri, deketin kanan, nilainya sama. Walaupun di C itu sendiri dia nggak ada, karena dia kosong. Nah, berarti nilainya adalah L. Yang nomor 3, kamu cek X-nya mendekati C dari suatu fungsi Fx. Tapi yang sebelah kiri dia mendekati M. Yang sebelah kanan dia mendekati L. Berarti nilainya nggak ada limitnya. Yang keempat juga X-nya mendekati C. Kamu cek sebelah kiri dia mendekatinya nilai M. Sebelah kanan dia mendekatinya nilai L. Berarti dia tidak punya nilai limit di X mendekati C. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi ini. Ada suatu fungsi Fx seperti ini. Ada df. Df itu apa sih? Ada yang bisa menentukan nggak? Kalau seperti ini apa itu? Df itu adalah mana? Oke, apakah saya sempat menghilang? Kenapa Bu putus-putus Bu? Ya, iya. Soalnya sini hilang. Oke, sekarang udah jelas nggak? Udah Bu, udah jelas Bu. Oke, kita ulangi ya. Udah Bu. Oh, alah, hilang jaringan nih, hilang. Apakah saya sudah kembali? Sudah Oke. Oke, kita ulangin ya. Kita share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Jadi kita ulangin lagi. Di sini ada contoh untuk fx ini. Df itu adalah domain. Domain dari fungsi f. Domain itu daerah asal apa daerah kawan? Yang mana? Domain itu daerah asal apa daerah kawan? Daerah asal. Daerah asal. Oke, good. Daerah asal. Ya. Daerah asal, Bu. Oke, daerah asalnya di sini dia tulisannya adalah R thread 2. Itu berarti artinya R itu adalah bilangan real. Bilangan real kecuali bilangan 2. Kenapa? Kita bisa cek aja kalau 2 dimasukkan kan 2 min 2 berarti kan 0. Membagi 0 kan nggak bisa. Ya, dari situ berarti kita coba cek dari limitnya dulu. Dilihat kalau X-nya mendekati 2 dari kiri sama dari kanan, dia akan mendekati nilai ini loh. Jadi mendekati nilai 5. Jadi sebenarnya bukan di 5-nya, tapi hanya mendekati nilai 5. Gitu ya. Nah, di sini kalau di grafik berarti C di sini adalah dianggap 2 ya, karena kan ini si grafiknya 2. Berarti L-nya di sini adalah 5. Benar ya?
Nah, di sini kamu cek yang kamu ambil, itu kan nilai-nilainya, itu kan hanya di sini toh mulai 0 umpamanya ya, dan mulai 3. Berarti kan ada batas yang kamu ambil untuk mengetahui nilainya itu adalah 5. Kan hanya sebatas ini toh. Nah, nanti pembatasan ini, jadi kan kita misalkan ini disebutnya, dibacanya adalah delta. Kalau bentuknya yang kayak 3 kebalik, dibacanya adalah epsilon. Ini ya, delta sama epsilon. Jadi nanti di nilai 2 itu ke kanan dikit, ke kiri dikit, jadi ditambah delta sama dikurang delta kan berarti. Jadi ada suatu nilai di sini di mana C ditambah delta sama C min delta itu ini. Interval ini. Itu kalau dimasukkan akan sama dengan daerahnya juga di antara ini L atau 5 ini, tapi ditambah epsilon juga dikurangin epsilon. Gitu. Jadi di sini ada, ini dari daerah epsilon, ini daerah delta. Jadi setiap nanti kamu ngambil satu titik di sini yang ngambil delta, ya berarti nanti hasilnya juga ada di antara intervalnya si epsilon ini. Pasti ada nilainya di situ. Jadi pamannya saya ngambil 2,05, berarti kan deltanya berapa kalau 2,05? Deltanya adalah 0,05, benar ya? Nah, pasti akan ada di sini nilai di sini yang epsilon di antara epsilon ini yaitu 5,100. Berarti nilai epsilonnya adalah 0,1. Gitu. Intinya adalah seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kita cek di sini. Amatilah fungsi di atas beserta grafiknya. Tentukan delta 1 supaya x min 2 kurang dari f delta 1 mengakibatkan fx min 5 kurang dari 1. Kamu cek apakah delta 1 itu kalau tak ambil 3/8 itu memenuhi syarat. Cek di sini ya. X min 2 kurang dari 3/8. Ini ya. Oke. Nah, kalau kita mau ngomongin ini 3/8 dari X min 2 itu kan berarti jaraknya ini itu adalah nih kurang dari 3/8. Berarti kamu harus cari nilai X yang kurang ketika dikurangin 2 sama dengan 3/8. Kan berarti di sini daerahnya adalah 3/8. Nah, kemudian fx min 5 mengakibatkan fx min 5-nya kurang dari 1. Fx min 5 kan di sini ini kan 5. Fx itu kan di sini ini fx, ini fx, ini fx. Kurang dari 1. Lah di sini berarti ini adalah kurang dari 1. Ya, jadi si lebarnya epsilon ini kurang dari 1 kalau diambil ininya 3/8. Jadi bisa jadi nanti kalau deltanya diambil 3/8 akan ada epsilon di sini yaitu epsilonnya sama dengan 1. Kamu cari di sini 3/8, di sini pasti ada 1. Kalau kita nyari lagi, kalau kita mau menentukan epsilonnya setengah, berarti kamu bisa cari kalau setengah di sini berapa sih deltanya, pasti bisa dicari. Kalau 1/10.000, 1 juta, kamu bisa cari di sini berapa sih deltanya. Jadi dengan adanya itu, jaminan itu, berarti kamu bisa mencari bilangan epsilon positif sembarang, kamu bisa nyari delta. Kalau ada kasih bilangan epsilon berapapun, kamu bisa nyari delta yang memenuhi ini, pemenuhan ini. Nah, inilah yang mendasari dari limit. Nah, tadi kan kita ngomong ini sama ini kan membentuk limit ya. Jadi ketika kamu dikasih epsilon berapapun di sini, selama epsilonnya itu fx min 5, nah antara ini, kamu pasti bisa cari si deltanya di sini nilainya. Nah, yang memenuhi syarat ini. Maka ini disebut sebagai definisi dari limit secara presisi atau secara formal. Jadi kalau di Purcell dia bahasa Inggris, saya ambil yang dari ITB ini, dia bahasa Indonesia, sebenarnya sama. Jadi limit dari fx untuk x mendekati c, nilainya L,
dinotasikan seperti ini. Artinya, untuk setiap bilangan epsilon lebih besar 0, kamu bisa mencari delta lebih besar 0, sehingga X min C kurang dari delta mengakibatkan Fx min L-nya kurang dari epsilon. Memenuhi syarat inilah intinya. Itu adalah definisi limit secara formal. Nah, di sini, nih ya tadi ya kita ngomongin, kan di sini epsilonnya itu loh di sini. Ingat, ini C-nya. Berarti deltanya adalah di sekitar C ini. Jadi ketika kamu ngambil sembarang epsilon di sini, kamu bisa nyari si delta di sini loh. Tapi deltanya di sini itu adalah ini jaraknya kecil, kayak ada intervalnya di sini, ada intervalnya. Makanya bentuknya kalau adalah seperti ini. Karena kan ini sama ini yang dicari. Nah, kita masuk ke cara membuktikannya untuk jawab nomor 21 tadi ya. Jadi di sini kita ngomongnya gini aja. Kita ambil ini ya. Itu limit X min 4, 3X min 7 sama dengan 5. Tak tulis lagi. Limit X mendekati 4 dari 3X min 7 sama dengan 5. Sampai seperti ini ya. Jadi terus kamu disuruh nyari pembuktiannya. Oke. Buktinya, kalau di buku Purcell juga ada 2 yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah harus analisis awal. Analisis awalnya, ya kamu cek di sini. Kita harus mencari, kan udah dimisalkan tuh epsilonnya sembarang nilai positif. Kamu harus mencari delta yang lebih besar 0 yang memenuhi ini. Ini ya. Nah, dari sini, misal epsilonnya lebih besar 0, akan dicari delta lebih besar 0 yang memenuhi X min 4, ini 0, lebih besar 0, lebih kecil C, sehingga mengakibatkan 3X min 7, Fx-nya dikurangi 5 hasilnya kurang dari epsilon. Ini ya. Nah, karena kita mau nyarinya, ini kok di sini delta. Karena kita punyanya kan epsilon yang misalkan, yang diberikan, maka kita harus awalin dari sini, dari yang sudah kita punya. Ya, ini berarti kan kamu bisa rubah 3X min 7 min 5, bisa diubah ini ya, dari epsilon. Benar ya, berarti di sini adalah berapa ini? 3X min 7 min 5, berapa? 3X min 12 ya? Kurang dari epsilon. Nah, 3X min 12 kita bisa rubah 3. Ini berapa ini? X min 4. Ini ya, kurang dari epsilon. Ingat, kalau di dalam nilai mutlak, kalau ada perkalian bisa dimutlakan sendiri-sendiri. X min 4 kurang dari epsilon. Ini ya, tak bawa naik ini ya. Jadi, X min 4 kurang dari epsilon per akar, nilai mutlak 3. Nah, di sini kan kita mau nyari delta. Nah, ternyata kita punya nih. Nih, bentuknya kan persis sama delta. Berarti dari sini kita bisa ngomong delta itu akan sama dengan epsilon berakar, akar. Nilai mutlak 3 atau 3 aja, wong 3 itu udah pasti positif kok. Nah, udah ketemu kan analisis awalnya, kita udah bisa mencari nilai delta. Baru terus kamu nulis bukti formal. Nah, bukti formal kamu cek di sini. Ini kan sudah kita ketemu nih, epsilon per 3. Nah, di bukti formal, kamu memisalkan epsilon lebih besar 0. Cus, kamu udah memilih epsilon per 3-nya sebagai delta. Yang mana sudah kamu ketahui nilainya dari analisis awal. Baru kamu buktikan nilai delta yang kamu pilih ini itu memenuhi bawah ini loh. Kita buktikan ya pakai cara tulis sendiri ya. Bukti formal.
Misal, diberikan epsilon lebih besar 0, gitu ya. Terus kemudian dipilih deltanya yang tadi kamu cari di bukti, yaitu epsilon per 3. Kamu pilih. Nah, ini ya. Maka kita tahu ini lebih kecil dari X min berapa tadi? 4 ya. 4 lebih kecil delta mengakibatkan nih, fx-nya tadi 3x min 7 dikurangin 5 lebih kecil epsilon. Gitu ya. Itu yang mau dicari. Nih, yang mau dicari. Oke, maaf. Ini yang kita tuju. Ini tujuan kita. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, dia lebih kecil dari epsilon apa enggak. Makanya kita hapus dulu. Makanya kita bisa carinya caranya gini. 3x min 7 min 5 itu kan sama dengan 3x min 7 min 5. Benar ya? Jadi sebenarnya yang kamu analisis awal tuh berguna di sini. Sama dengan 3x min 12. Terus kamu keluarkan 3x min 4. Gini ya. Nah, di bawah ini, x min 4 itu kan kurang dari delta. Di mana deltanya adalah epsilon per 3. Berarti di sini kamu udah bentuknya langsung berubah jadi kurang dari 3 per epsilon per 3. Ini ya. Nah, ini kan habis dibagi, berarti sisa dari epsilon. Berarti di sini terbukti 3x min 7 min 5 itu kurang dari epsilon terbukti. Gitu. Sampai sini makin ruwet atau makin apa? Pusing, Bu. Tambah mumet. Oke. Gimana? Tambah mumet atau gimana? Pusing. Nah, kita cek langsung ke nomor 21 aja. Nomor 21 tadi apa? Ini ya. Oke, ini ya. Nomor 21. Yuk kita coba. 21 itu ada limit x mendekati min 1, x kuadrat min 2, x min 1 sama dengan 2. Ini ya. Ini yang C yang mana? Ini C. Kamu ingat-ingat. Ini adalah fx. Ini adalah L. Ini ya. Jadi kamu ingat-ingat bentuk formalnya dulu diingat-ingat. Jadi dia harus memenuhi x min C kurang dari delta mengakibatkan fx dalam nilai mutlak ya kurang dari epsilon. Ini ya. Nah, di sini analisis awal kamu harus nyari deltanya dulu berapa. Jadi analisis awal kamu tuliskan misalnya epsilon lebih besar 0 diberikan. Kamu tulis akan dicari delta lebih besar 0 yang memenuhi ini tadi ya. 0 lebih kecil dari x min 1 lebih kecil dari delta dan fx-nya berapa ini? X kuadrat min 2x min 1 kurang berapa L-nya? Min 2 lebih kecil dari epsilon. Ini ya. Nah, dari sini kamu lakukan dimanipulasi ini. Kan kurungnya dibuka jadinya x kuadrat min 2x min 3 lebih kecil epsilon. Yuk, ini faktorkan. Berapa? Jadi berapa? Berapa per berapa ya? Coba difaktorkan.
Berapa? Faktorin. Ingat, di faktorinya juga jangan sembarangan. Kita membutuhkan yang di sini loh. Di sini berapa? Berarti X plus 2. Berarti salah satu ini pasti tulisannya X plus 2. Satunya berapa coba? Berapa? Berapa? Faktornya? Tunggu Bu, sebentar. Hitung. Kurang 1, Bu. Kurang 1. Kurang 1. Apa maksudnya kurang 1? X min 1, Bu. X min 1. Ya, Bu, X min 1, Bu. Yang satunya. Yakin? Yakin toh? Belakangnya min 3 loh. X min 3, Bu. Setengah. Eh. 6/2, Bu. Bisa nggak? Kamu kok nggak lihat yang sini sih? Udah pada sore ya. Ini tuh berapa? X min 1 kok jadinya jadi X plus 2 itu loh. Hasilnya berapa? X plus 1, Bu. Nah, ya itu. Makanya kamu di sini susah banget temunya. Yo, hitung lagi. Salah ini. Harusnya X min 1, satunya berapa? Mbak Dita. Mbak Dita ini tolong dong. Ini buat Miss Maria, bukan buat aku. Berapa coba? X plus 3, Bu. Oke, X plus 3 ya. Amit ya. 3, Bu. Nah ya, makanya susah. Makanya tadi nggak mungkin satunya 2, satunya 1. Iya, Bu. Soalnya tadi ngitungnya yang plus. Tambah susah ya. Oke. Good. Sekarang kita masuk di sini kurang dari 3. Ini ya. Nah, karena yang kita butuhkan di sini kan X plus 1 ya. Berarti yang ini kamu bisa pindahkan ke sini. Jadi kamu bisa nemu X min 1 kurang dari epsilon per X plus 3. Ini ya. Oke, berarti kan kita udah nemu nih delta berapa. Nah, baru kamu masuk ke bukti formalnya. Nih ya, bukti formal. Di bukti formal kita nggak boleh langsung menuliskan hitung-hitungannya doang. Harus dituliskan dulu emang lengkap. Berarti misal epsilon lebih besar 0 kan diberikan. Nah, tadi bedanya sama bukti awal, analisis awal kamu mencari delta. Kalau di sini kamu sudah ngomong pilih delta sama dengan epsilon per X plus 3, nih ya. Nih. Yang memenuhi, kan kalau udah dipilih deltanya, memenuhi yang ini kan, X min C-nya tadi itu berapa? Min 1 kurang dari delta. Berarti deltanya ini itu berada di antara ini loh ya. Oke, sehingga namanya lainnya kamu buktikan atau mengakibatkan kamu buktikan X kuadrat min 2 X min 1 min berapa tadi? 2 ya. Itu sama dengan kamu cari kan, ini X kuadrat min 2X min 3. Jadi bukti awalnya tadi itu berguna di sini. X plus 1, X min plus 3. Gini ya, salah ya? X min 1, Bu. Loh, lah ini berarti nggak sama dong. Balik berarti. Iya nggak sih? Di sini kita butuhnya plus loh. Ini butuhnya plus loh. Ini kan X min 1, X plus 1. Berarti ini harusnya min 3, benar nggak? Iya, benar min 3. Kalau gitu jadi 1 kali. Benar nggak? Benar, Bu. Benar, Ya, Bu. Bu, benar, Bu. Benar ya? Oke. Oke, udah benar. Jadi kita ada kesalahan di situ. Oke, jadi di sini kita ngomong min. Ini min. Oke, salah. Ini X min 3, ini X plus 1, X min 3 gini ya.
sama dengan, nah kita tahu kan kalau tadi mana? Ini, X plus 1 itu kita ketahui kurang dari delta. Di mana deltanya sudah Mbok pilih epsilon per X min 3. Ya udah, pemain ini ada X plus 1, ini X min 3, berarti di sini akan berubah tandanya jadi kurang dari. Karena apa? Di sini dia bilangnya kurang dari. Jadi X plus 1-nya yang dirubah ya. Per X min 3. Gini toh. Nah, tapi ini kan habis. Jadi kita bisa membuktikan kalau ini min 1, min 2 dalam Graham-Motrop itu adalah ini terbukti. Oke. Mana? Apakah ada pertanyaan atau kebingungan? Atau sudah mendapat pencerahan? Ibu itu tuh yang epsilon yang delta sama dengan epsilon per X min 3 itu rumus atau dapat dari mana? Yang mana? Yang mana? Coba diulangin. Yang delta sama dengan epsilon per X min 3. Ini. Nah, iya. Oh, dapat dari yang tadi atau rumus? Oke. Dapat dari yang tadi. Oh, iya. Jadi makanya untuk pembuktian limit ini pakai definisi formal, kamu harus menuliskan analisis awalnya. Jadi analisis awalnya gimana untuk mencari ini, baru nanti masuk ke bukti formal. Gitu ya. Jadi harus tulis dua-duanya. Analisis awalnya gimana, sudah ketemu deltanya, nanti delta itu dipakai untuk di bukti formal dengan memilih delta adalah itu. Gitu ya. Berarti Bu yang termasuk rumus dalam hitungan ini yang mana aja Bu? Yang tadi dikotakin kan yang sebelumnya, bukan? Ya, definisinya si apa namanya? Limit ini. Rumusnya ini. Sama yang bawah bukan Bu? X min dalam kurung min 1 itu rumus bukan? Iya, ini rumus didapatkan dari sini. Kan ini X-nya kan 0, X min C kurang dari delta. Delta kan rumusnya X min C, berarti C-nya kan kamu cari di sini, C-nya 1, min 1, berarti X dari min 1. Makanya kalau kita rubah lagi jadinya X plus 1. Kenapa nggak Burindo tulis langsung X plus 1? Kalau Burindo tulis langsung X plus 1, kamu nggak paham. Ini didapatkan dari X min C, di mana C-nya adalah min 1. Terus untuk yang epsilon, berarti kamu ikutin di sini definisinya. Epsilon definisinya adalah fx min L. Fx-nya itu ini, kamu tulis. Min L, L-nya 2, berarti kasih 2. Jadi tetap ngikutin definisinya sih. Oke. Itu ya, Reza. Udah clear belum? Baik, Bu. Makasih. Yang lain, apakah sudah clear? Sudah, Bu. Oke, tak cek. Oke, yang agak gampang deh. Ini aja. Nomor ini 11. Yuk kerjakan. Tak tulis ulang, kamu yang ngerjain ya. Nanti Bu Rindu yang nulis. Limit X mendekatan 0, 2X min 1 sama dengan min 1. Limit X mendekati 0 dari 2X min 1 sama dengan min 1. Gini ya. Yuk. Tak kasih waktu kalian untuk memikirkan analisis awalnya sama nanti bukti formalnya. Terus nanti silahkan raise hand yang mau jadi volunteer sebelum tak tunjuk untuk membacakan hasilnya. Nanti Bu Rindu tuliskan di sini. Paham ya maksudnya? Yuk, tak kasih waktu 1 menit aja. Kamu harus ulangi dulu, kasih clue. Ini adalah C, ingat-ingat. Ini Fx, ini adalah L. Oke, ini definisinya tadi. Limit itu adalah ketika 0
min C lebih kecil delta mengakibatkan implikasinya adalah Fx min L lebih kecil epsilon. Nah, ini biar nggak lupa. Satu menit dari sekarang ya. Nanti Bu Rindu tunjuk kalau nggak ada volunteer. Kalau ada volunteer ya silahkan. Penyelamat dunia. Immanuel dikerjain. Kamu ngobrol sama siapa? Rizkia, mana wajahmu? Muhammad Ilham, wajahmu mana? Niko, mana wajahmu? Alivio, wajahmu mana? Mori Joshua. Firman Al-Fajri. Oke. Alivio, mana wajahnya? Mori Joshua, mana wajahnya? Muhammad Irfan Firman Al-Fajri, mana wajahmu? Amalia, wajahmu mana? Oke, Mori udah masuk. Alivio, mana wajahmu? Firman Al-Fajri. Oke, kamu tulis ini ya. Beri mau stop share, mau nge-remove anak-anak yang wajahnya nggak kelihatan. Sambil nunggu jawaban kalian. Oke, mana kita lihat Ilham Ramadan ada. Alivio, tak panggil berapa kali kamu nggak ada, berarti orangnya nggak ada di tempat. Kita buang aja Alivio ya.